Halo teman-temanku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Di video kali ini Bunda mau makeover dapur Bunda. Dan ini Bunda juga mau ganti stiker kompor Bunda karena udah buluk banget ya. Ini udah pemakaian 1 tahun, makanya mau Bunda ganti nih. Oke, ini ayah lepasin dulu untuk selang gasnya karena aku nggak bisa, terus juga dilepasin ini untuk apa ini ya, pemutarnya itu. Nah, karena ini pelindung dari selangnya itu juga kotor, jadi sekalian aku bersihin. Nah, ini aku bawa keluar karena kalau di dalam tuh nanti nggak konsen ya bersihinnya, jadi aku bersihin di luar aja. Nah, ini dilepasin dulu semua stiker-stikernya. Ini ngelepasnya tuh gampang ya Bun. Ini ayah yang ngelepasin karena tuh kotor banget, biarin ayah aja gitu. Nah, ini dilepas dulu. Jadi untuk bunda-bunda yang tanya gimana sih review pemakaian stiker kompor, menurut aku bagus ya. Ini tuh udah pemakaian 1 tahun lebih loh ini. Dan ini tuh ya kalau rusak ya wajar karena pemakaiannya tuh kan di dekat api gitu. Tapi menurut aku awet kok ini karena udah sekitar 1 tahunan. Dan ini harganya tuh murah banget ya, untuk stiker ke kompornya tuh cuma 20 ribuan aja. Oh iya, ini Juna juga ikutan bantuin ayahnya untuk bersihin kompornya nih, ikut sikat-sikat. Alhamdulillah ya, rajin dianya. Dan ini aku elap, aku bersihin pakai sabun ya Bun, pakai Sunlight. Terus juga ini kerak-keraknya disikatin sama ayah, tuh lihat kan keraknya. Ini mungkin dari sisa-sisa makanan gitu ya, sama minyak-minyak gitu. Nah, ini pakai Sunlight, terus pakai air, terus juga disemprot pakai pembersih kaca, jadi supaya bersih. Nah, ini dia jadinya kompornya, alhamdulillah masih bagus dan masih celing ya Bun. Ini udah dibersihin. Lanjut lagi, ayah mau bersihin selang apa ini, pelindung selang ya, pelindung selang gas. Nah, seperti ini dipakein sabun, terus juga digosok-gosok dan disikat-sikat gitu. Nah, ini ayah sikat-sikat. Oke, alhamdulillah udah beres. Lanjut aku lap-lapin dulu untuk ini apa sih ya, meja dapurnya untuk di bagian kompor karena banyak banget sisa-sisa minyak gitu loh. Di bagian bawah kan jarang banget dibersihin ya. Oh ya, habis ini aku juga mau sekalian ganti stiker. Oke, ini dia aku habis beli stiker. Aku tuh beli stiker kompor dan juga stiker pintu kamar mandi. Ini aku pilih yang motifnya Doraemon. Ini tuh murah banget ya harganya Bun. Untuk stiker ke kompor sendiri harganya cuma 20 ribuan, dan untuk stiker pintu toilet ini tuh cuma 50 ribuan loh, sebagus ini. Oh iya, untuk stiker kamar mandinya itu aku pasang besok ya Bun, di video selanjutnya untuk makeover ke kamar mandi. Nah, ini harganya 50 ribu. Banyak banget pilihan motifnya ya Bun. Dan ini dia untuk stiker ke kompor yang baru aku pilih yang motif Doraemon lagi karena aku sesuka itu sama Doraemon. Ini cantik banget, bahannya juga bagus ya Bun, tebel gitu. Dan untuk cara pasangnya ini tuh aku pakein air sabun dulu, jadi supaya nggak langsung lengket gitu. Jadi nanti kalau gesek atau nggak pas gitu bisa dipasin dulu gitu loh Bun. Nah, ini mulai aku lepasin untuk alasnya ini seperti ini. Nanti langsung aku pasang stikernya, dan aku mulai dari sisi kiri ya Bun. Nih aku kasih sabun lagi supaya mudah nanti diaturnya. Oke, aku mulai dari sisi kiri seperti ini. Nah, ini langsung aja aku buka kertas selanjutnya seperti ini. Nah, ini tuh untuk kompor itu lumayan mudah ya Bun, nggak terlalu sulit juga. Dan aku tapi juga masangnya nggak terlalu rapih kok. Nah, seperti ini tinggal dipas-pasin aja tuh kan. Nah, ini jadi kalau punya tuh kayak digosok-gosok gitu loh, digosok-gosok pakai
apa tangan juga bisa, sisir juga bisa. Nah untuk di bagian pemutarnya itu aku langsung lubangin seperti ini, gak usah rapi-rapi lah ya bun ya, supaya cepet aja gitu. Nah ngelubanginnya tuh aku juga manual, langsung aku lubangin gitu aja di bagian ini tuh, aku lubangin pakai obeng supaya cepet. Nah seperti ini, alhamdulillah bagus banget loh, ini cuma 20 ribuan aja kita udah bisa ganti baju kompornya. Jadi kompornya tuh nanti terlihat seperti baru ya bun. Nah untuk di bagian ujung ini aku gunting supaya rapih. Nah jadinya seperti ini, terus aku tekuk ke bawah gitu loh bun. Dan di bagian ujung setiap sisi ya aku gituin, aku potong dulu, terus aku tempelin gitu. Nah ini yang ujung sebelah kanan langsung aku potong juga. Nah seperti ini udah terlihat rapih kan. Kalau udah seperti ini nanti tinggal dilubangin sesuai dengan lubang tungkunya. Nah ini tuh aku pakai pisau, harusnya pakai silet ya yang tajam gitu, tapi aku punya pisau tajam kok ini kok, jadi aku pakai pisau aja. Nah seperti ini tuh makeover dapur terlow budget kayaknya ya, low budget banget. Nanti tuh dapurnya jadi alhamdulillah terlihat lebih seger gitu, lebih baru lagi. Nah seperti ini jadinya udah rapih kan tuh, bagus banget. Oke lanjut ke tungku sebelah kanan. Nah ini tuh tinggal disesuaikan sama ininya aja, jadi gampang kok, nggak susah kok. Ini aku sendiri aja bisa loh, ayah yang videoin tuh seperti ini. Yeay, alhamdulillah. Oke, ini dia penampakan dari dapur aku ya bun. Sekarang aku mau makeover dapur ini menjadi lebih elegan dan lebih cantik. Mau tahu nggak apa aja yang mau aku makeover? Oke, langsung aja kita mulai. Nah ini dia dinding-dinding dapur aku. Ini mau aku ganti dengan wall foam yang motif bata gitu ya bun, supaya enggak keramaian gitu, karena ini tuh motifnya kupu-kupu gitu kan. Nah ini juga aku mau beresin ini raknya. Ini tuh aku mau pindah ke kamar mandi ya besok. Nah untuk jendelanya ini kan warnanya coklat, nanti bakalan aku cat juga jadi warna putih. Oke sebelum ganti dinding aku mau beresin dulu semuanya. Nah ini aku taruh bawah-bawah dulu, sama aku taruh sebelah-sebelah dulu ya. Ini gantungan-gantungannya juga aku lepas-lepasin semua supaya nanti tuh mudah gitu masangnya. Dan di bagian sudut ini, rak sudut kesayangan aku juga aku bongkar-bongkar dulu, aku ambil-ambilin dulu barang-barangnya, toples-toples, pokoknya semuanya. Oke teman-teman, lanjut aku mau unboxing. Aku unboxing sesuatu, kira-kira apa isinya? Yap, sekalian betul sekali jawabannya, yaitu wall foam. Ini tuh wall foam, motifnya tuh bata kulit jeruk gitu ya. Jadi yang batanya tuh lebih elegan dan lebih cantik. Ini per lembarnya tuh harganya 14 ribuan dan lebarnya tuh 70 kali 77 cm ya. Jadi ini lumayan lebar loh. Nah aku beli 8 lembar, nanti tuh masih sisa banyak banget, sekitar 2 lembaran gitu ya bun. Alhamdulillah banget. Oke langsung aja aku pasang. Ini enggak aku potong-potong sesuai apa ya, sesuai batanya itu enggak, langsung aku pasang aja. Yang bisa aku pasang gitu bun, jadi biar cepet aja. Nah ini langsung aku pasang. Ini tadi dindingnya udah aku lap ya bun ya, jadi kalau bisa tuh keramiknya tuh udah keadaan bersih gitu, dielap dulu. Karena kalau ini itu pasangnya lebih mudah daripada stiker kompor tadi ya bun, karena ini kan lebih kaku, lebih tebel gitu, jadi mudah deh untuk pasangnya. Nah untuk di bagian sebelah sini ini sangat amat sungguh mudah. Karena apa? Karena kita nggak memotong dan nggak mengukur gitu ya bun. Nah seperti ini. Untuk di bagian sebelahnya ini aku harus ukur dulu. Nah seperti ini tuh kan, aku harus ukur dulu supaya pas dengan
eh, raknya itu ya bun ya. Nah ini aku tandain dulu, terus aku gunting-gunting deh. Nah ini untuk yang udah aku gunting, langsung aja aku lepas untuk kertasnya di bagian belakang dan aku pasang di sebelah yang tadi. Oke, jadi seperti ini ya bun ya. Ini tinggal aku pasang aja. Ini tuh nggak terlalu rapih menurut aku, tapi nggak apa-apa lah ya, udah bagus sih. Tuh seperti ini. Tuh kan harusnya sesuai ya motifnya, tapi aku nggak pakai motif-motifan lah, langsung aku pasang aja seperti kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi terlihat cantik ya bun. Baru segini aja aku udah bahagia, seneng, senyum-senyum sendiri loh. Alhamdulillah akhirnya dapur aku tuh jadi minimalis, jadi lebih simple gitu. Oke, lanjut lagi. Ini aku gunting-gunting sesuai dengan ukurannya ya bun ya, karena tuh banyak rak-rak dan aku nggak mau ngelepasin gitu, menurut aku lebih ribet, jadi aku ukur aja seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau samaan, mau makeover dapur atau makeover ke kamar, ini recommended banget ya untuk wall foamnya, harganya 14 ribuan. Ini menurut aku udah termurah banget, dan beli 8 jadinya tuh nggak nyampe 100 ribu loh aku beli wall foam ini, dan dapur aku jadi terlihat cantik. Nanti linknya ada di deskripsi box aku ya teman-teman yang mau beli. Nah ini aku lanjut mau pasang wall foam yang di bagian bawah rak ini. Jadi aku udah ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal pasang deh. Nah jadi seperti ini, pokoknya aku cuma ukur panjang dan lebar aja ya. Dan ini juga aku sesuaikan sedikit untuk jalan airnya itu supaya apa, supaya pas gitu, nggak terlalu norak, nggak pas banget gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini udah aku lepas semua dan alhamdulillah ini pas banget tuh kan. Alhamdulillah jadi bagus ya bun ya. Sebenarnya aku suka sama motifnya kupu-kupu itu, tapi tuh kadang tuh terlihat kusam gitu kan bun. Aku pengen ganti aja. Nah ini untuk wall foamnya ini udah aku ukur, aku pasin langsung, aku potong sesuai dengan raknya itu ya. Jadi tinggal langsung pasang aja. Alhamdulillah banget tuh seperti ini pasangnya. Ini tadi tuh udah aku ukur lama banget, terus aku gunting, aku sesuaiin gitu ya bun. Oke, ini tinggal bagian bawah. Nah seperti ini sampai aku tuh manjat-manjat. Dan ini untuk yang ukur dan lain-lainnya tuh ayah ya bun. Kalau aku tuh ukur-ukur tuh agak bingung, agak nggak tahu gitu harus gimana. Jadi yang ukur-ukur ayah, terus yang on frame tuh aku ya bun. Nah ini jadi kalau nggak pas tinggal dipasin seperti ini loh tuh kan. Alhamdulillah udah pas. Yeay, cantik banget. Nah lanjut untuk di bagian sini, ini ayah lepas dulu kerannya. Ini keran lama aku yang murah banget tapi bagus sih menurut aku, tapi nggak terlalu itu ya bun, nggak terlalu fleksibel gitu, jadi susah untuk ngarahinnya. Nanti aku mau sekalian ganti untuk keran airnya karena aku udah beli di Shopee juga. Oke, ini titik-titik terakhir nih aku pasang wall foamnya. Alhamdulillah banget. Yeay, ini tinggal aku pasin lagi. Nah ini udah pas di bagian keran. Sekarang aku mau unboxing keran baru. Nah ini dia keran baru yang habis aku beli di Shopee. Ini tuh packingnya super aman banget, ada bubble wrapnya, terus juga ada kardusnya seperti ini ya. Nah seperti ini, aku langsung buka dulu, aku nggak sabar nih salah warna atau enggak. Dan alhamdulillah ini nggak salah warna dong. Ini tuh warnanya tuh cantik banget, biru muda, dan ini tuh lebih fleksibel loh, tuh lihat kan, sebagus ini. Aku suka banget dan harganya juga terjangkau, cuma 70 ribuan aja. Ini bisa dua keran, antara yang apa ya, kayak shower terus juga kayak keran biasa bisa. Oke langsung ini dipasang ayah. Kalau pasang-pasang seperti ini aku nggak bisa ya bun. Ini ayah pasang dikasih apa ini ya, plaster dulu kayaknya supaya pas gitu kayaknya. Aku juga nggak tahu deh untuk
ilmu pertukangan tuh. Nah ini untuk kerannya udah terpasang seperti ini, baru nanti dipasang di bagian apa ini, selangnya itu ya bun. Nah ini tuh dimatiin dulu sanyonya, jadi biar nggak muncrat-muncrat gitu. Yeay, udah terpasang, lanjut masang ini tangkainya seperti ini cantik banget, aku suka banget. Alhamdulillah akhirnya bisa ganti keran sink. Nah seperti ini, dan ini warnanya biru muda ya bun, banyak banget pilihan warnanya. Alhamdulillah untuk bagian keran sink udah selesai. Lanjut aku mau cat di rak dapur ini. Banyak banget yang bilang, bun cat dong itu kok warnanya kuning gitu ya. Oke deh teman-teman, langsung aja aku cat jadi warna putih supaya terlihat minimalis. Nah ini aku cat warna putih raknya. Ini tuh raknya tuh aku bikin di tukang kayu langganan aku ya bun. Dan dulu tuh pikiranku tuh warna kuning dan biru gitu loh, jadi nggak kepikiran putih dulu. Tapi sekarang ternyata aku sukanya biru dan putih, jadinya ya aku cat aja deh di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, ini dia video aku tentang makeover dapur. Ini juga ayah lanjutin cat-cat jendela yang ada di dapur ya bun ya, karena ini tuh tipe perumahan, jadi dulu kan ada tanah kosong gitu. Nah ini dicat warna putih supaya senada gitu sama dapur aku. Alhamdulillah akhirnya aku bisa makeover dapur juga. Oh iya, ini rak kopinya juga ayah pasang lagi ya bun, supaya aku bisa naruh-naruh kopi lagi di situ. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Dan ini dia hasil dari makeover dapurnya. Untuk penataannya di video selanjutnya ya bun, karena ini udah capek banget, dan waktunya juga supaya nggak kepanjangan gitu ya bun. See you next video tentang penataan dapur aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.